Oke, halo kelas 12 MIPA. Kita masih berada di bab redoks dan elektrokimia ya. Kemarin kita sudah bersama-sama membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis ya, baik reaksi yang terjadi di katoda maupun reaksi yang terjadi di anoda. Apakah dia menghasilkan gas atau tidak ya? Nah, sekarang kita akan ke penerapan dari elektrolisis itu sendiri. Seperti beberapa minggu sebelumnya, Ibu menjelaskan bahwa beberapa aplikasi dari elektrolisis itu adalah suatu penyepuhan ya. Penyepuhan, misalkan kita mau melapisi suatu logam, misalkan kita punya perhiasan, terus dari perak, lalu kita ingin melapisinya lagi. Nah, kita bisa menggunakan prinsip dari elektrolisis ini. Nah, ini di sini ada gambar suatu sel elektrolisis ya. Nah, di sini ada elektrodanya, anak-anak. Ini ada elektrodanya, ini ada sumber arusnya, lalu ini ada larutannya. Nah, misalkan larutannya ini nanti adalah larutan perak misalkan ya, perak nitrat, larutan perak. Nah, nanti kalau kita melakukan suatu elektrolisis, maka nanti peraknya itu bisa melapisi si elektroda ini ya. Nah, nanti yang kita perlukan itu adalah berapa banyak ya, berapa massa perak yang bisa melapisi si elektroda. Nah, penyembuhannya kan seperti itu ya. Jadi untuk melapisinya kita tidak mengecatnya atau gimana, tapi kita melakukan suatu elektrolisis. Nanti peraknya itu akan nempel di elektroda ini. Nanti elektrodanya ini akan terlapisi. Nah, itu contohnya kalau kita elektrolisis menggunakan larutan yang mengandung perak. Nah, jadi nanti di sini akan terbentuk suatu endapan yang nempel di plat logam ini. Nah, untuk menentukan massa endapan yang dihasilkan, ya, nah ini ada ketentuannya. Jadi, berapa banyak si endapan yang terbentuk di elektroda, ini dia berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Ya, jumlah listrik atau berapa kuat arus yang digunakan. Kalau arusnya semakin kuat, maka massa zat atau massa endapannya akan semakin banyak. Endapannya akan semakin banyak, lapisannya akan semakin tebal. Nah, selain itu, massa zat yang dihasilkan itu juga berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut, ya. Jadi kalau angka massa ekuivalennya itu besar, maka massa zat yang diendapkan atau yang menempel di elektroda ini, dia akan semakin banyak, semakin berat. Oke, seperti itu. Nah, ini gambar yang tadi ya. Nah, hukum Faraday itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama untuk sel elektrolisis yang tunggal, kita pakai hukum Faraday 1 ya. Nah, G sama dengan F dikali massa ekuivalen ya. G itu adalah massa endapan, satuannya dia dalam gram. F itu adalah jumlah listrik Faraday. Nah, F ini juga dia ada rumusnya ya, yaitu kuat arus dikalikan waktu, waktunya satuannya detik, dibagi 96.500. 96.500 ini adalah konstanta Faraday. Lalu, massa ekuivalen, dia itu juga ada rumusnya yaitu AR logam, massa atom relatif logam dibagi dengan bilox. Bilox dari si logam itu sendiri. Nah, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh ya. Oke, contohnya larutan AgNO3 atau perak nitrat dialiri listrik sebesar 10 ampere selama 1 jam. Oke, selama 1 jam. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa endapan perak yang terjadi pada katoda. Jadi pada elektroda ini nanti akan ada suatu perak. Nah, kita diminta untuk menghitung
berapa beratnya. Nah, berapa berat perak yang nanti akan menempel di sini ya. Diketahui di sini ArAg-nya 108 gram per mol. Massa atom relatifnya adalah 108 gram per mol. Oke, kita langsung aja. Nah, anak-anak, rumusnya itu kan massa endapan adalah jumlah listrik Faraday dikali massa ekuivalen ya. Nah, kita langsung masukkan aja. I kali T per 96500 dikali AR logam per bilox. Oke. Nah, listriknya arusnya itu kan 10 ampere ya, 10 ampere dikali 3600. Nah, kenapa 3600 waktunya? Karena 1 jam ini harus diubah dulu ke detik ya. 60 kali 60. Jadi 1 jam itu 3600 detik. Ya kan? Nah, dibagi konstanta Faraday 96.500 dikali 108. 108-nya adalah AR logam Ag 108 dibagi bilox. Biloxnya plus 1. Kenapa biloxnya plus 1? Nah, perhatikan yang di atas ini. Nah, AgNO3 itu kalau kita ionisasikan, dia akan terionisasi menjadi Ag plus ya dan NO3 min. Nah, perhatikan Ag-nya ini plusnya plus berapa? Nah, dia kan plus 1 ya. Nah, berarti dia bilangan oksidasinya ya plus 1. Maka kita tulis biloxnya di sini plus 1. Bilangan oksidasinya plus 1. Sudah, kita tinggal hitung saja. Hasilnya adalah 40,29 gram perak. Hasilnya adalah 40,29 gram perak. Nah, menurut Ibu ini masih cukup mudah karena kalian tinggal masukkan saja ke perhitungan ya. Sini. Jadi masih bisa diikuti. Asalkan kalian bisa mengionisasikan ini ya, bisa mengionisasikannya dengan benar. Nah, menurut Ibu ini masih mudah. Tinggal dimasukkan. Nah, sekarang kalau hukum Faraday 2. Nah, anak-anak gambarnya ini ya, hukum Faraday 2 nih. Jadi dia itu terpasang tidak satu buah tapi dua buah. Nah, oleh karena itu kita punya persamaannya begini. Massa endapan 1 dibagi massa ekuivalen 1 sama dengan massa endapan 2 dibagi massa ekuivalen 2. Kalau keterangannya masih sama ya. Massa ekuivalen itu masih sama AR logam dibagi bilox. Oke. Sekarang kita coba langsung ke contoh ya. Nah, ini ada contoh elektrolisis larutan NiSO4 nikel sulfat dilakukan dalam waktu 45 menit. Nah, endapan Ni yang dihasilkan tuh sebanyak 9,75 gram. Lalu jika arus yang sama dialirkan pada elektrolisis AgNO3 dengan waktu yang sama pula, tentukan berapa banyak endapan Ag yang diperoleh. Oke. Jadi ini satu gelasnya ini dia isinya NiSO4. Satunya lagi dia itu adalah Ag. Jadi bersambung seperti ini ya. Nah, yang satunya, yang Ni itu dihasilkan endapan sebanyak 9,75 gram. Nah, yang satunya juga akan dihasilkan endapan Ag, tapi kita nggak tahu berapa endapan yang dihasilkan di Ag ini. Nah, kita diminta menghitungnya. Oke, sudah, sekarang kita tinggal masukkan aja ya. Sebenarnya ini sederhana sih anak-anak. Oke, kita langsung yang pertama cari dulu massa ekuivalen untuk nikel dan perak Ag ya. Nah, cari dulu massa ekuivalen Ni-nya itu adalah AR logam Ni dibagi bilox. Nah, di sini masih ada bilox, jadi kita harus bisa mengionisasikannya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini NiSO4 kalau misalkan kita ionisasikan anak-anak, dia akan terionisasi menjadi Ni2+ dan SO4 2- ya. Nah, kalau yang AgNO3, dia akan terionisasi menjadi Ag+ dan NO3-. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. AR logam Ni itu kan 58,5 gram per mol dibagi bilox dari si Ni sendiri. Nah, ini kan Ni-nya 2+ ya.
Na-nya 2+, maka biloxnya ya plus 2 atau 2. Jadi 58,5 dibagi 2 sama dengan 29,25. Oh ya, sekarang ini cari massa ekuivalen Ag ya. Sorry, ini harusnya nah ini adalah Ag ya. Oke, sebentar. Yap. Oke, massa ekuivalen Ag berarti AR logam Ag dibagi biloxnya. AR logam Ag 108, biloxnya adalah plus 1 ya. 1 ini bilox plus 1, maka 108. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan hukum Faraday 2. Kita masukkan aja ya. Berarti massa endapan Ni dibagi massa ekuivalen Ni sama dengan massa endapan Ag dibagi massa ekuivalen Ag. Kita tinggal masukkan aja angkanya. 9,75 dibagi 29,25 sama dengan, nah, massa endapan Ag dibagi 108. Oke ya. Nah, jadi massa dari logam perak yang terendapkan itu adalah 36 gram. Oke. Ibu rasa kalian pasti masih bisa mengikutinya karena ini hanya tinggal memasukkan angkanya ke persamaan ya. Yang penting kalian tahu bagaimana mengionisasikannya supaya tidak salah nanti dalam menentukan massa ekuivalen. Begitu ya anak-anak. Selamat belajar, selamat memahami lagi ya.